This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya baik, sehat, luar biasa ya. Tapi sekarang kakak mau nanya lagi ya. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah kali ini kita masih beribadah di rumah aja ya adik-adik. Tapi tetap kita harus semangat dan jaga kesehatan. Kali ini Kakak Rini masih ditemani oleh Inang Borusilitanga. Hai Inang. Dan juga adik-adik sekolah minggu. Nah sekarang kita mau puji Tuhan, kita mau ucapkan selamat pagi Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya.
Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Do Re Mi. Baik adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita kembali menutup mata kita mau berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa dalam hati. Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami mau berdoa, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sertai kami Tuhan, dan lindungi kami dan jauhkan kami dari sebis orang khas dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur. Amin. Baik, kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau panggil dulu ya inang sintua kita. Hai Inang. Silakan. Baik, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat hidup hingga hari ini. Engkau telah memelihara kami, kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertai kami selalu. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu buku ND 178 Roma tu Yesus. Roma tu Yesus, Roma hidup, bagi hatana jago dulu, narodo Yesus pamuluho, asal porsiaho, masailas rohatai muse, mului asian lo sabe, sai Roma hita tu suroi, laso lama disi. Roma tu Yesus untuk koma, pembaikan una sodama, nai sesaona dulu sami, di baru donai. Masailas rohatai muse, mului asian lo sabe, sai Roma hita tu surgoi, laso lama disi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang ke-8. Tita ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pilih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan dan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Anak-anak mengikutinya ya. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca bersama-sama untuk dihafalkan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus,
ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ayo dua kita bangkit berdiri. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di gaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kita sekarang tiba saatnya warta sekolah minggu. Warta kita hari ini atau minggu ini yang pertama, masih ibadah di rumah aja ya Inang. Dan masih mengikuti protokol kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum minuman yang bervitamin, atau mengkonsumsi atau makan buah-buahan atau jus atau sayur-sayuran ya adik-adik, dan selalu mengikuti 4M ya. Sekarang 4M adik-adik ya. Pertama apa? Memakai masker. Apa Nang pertama Nang? Memakai masker. Memakai masker. Jangan lupa ya adik-adik, mau kemanapun kita pergi atau dimanapun kita menggunakan masker. Yang kedua apa Inang Borosili Tengah? Menjaga jarak. Yang kedua menjaga jarak ya nih, kayak kakak nih. Kakak Inang Borosili Tengah jaga jarak ya. Menjaga jarak. Dan yang ketiga mencuci tangan. Mencuci tangan itu jangan lupa adik-adik ya. Sesering mungkin. Oh, pada saat makan, pada saat apapun kita harus mencuci tangan. Dan yang terakhir kita juga harus ini namanya makan makanan yang bergizi ya. Makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang bergizi. Dan tetap di rumah aja, walaupun ibadahnya kita nggak ke gereja, tapi tetap di rumah aja, tetap harus semangat ya adik-adik, tetap harus jaga kesehatan dan jaga iman kita, biar kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, itu aja untuk warta sekolah minggu kita. Kita kembali bernyanyi sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND 848, Bison Adong Hubuan Tuhan. Untuk persembahannya maaf, nanti diberikan ke gereja ya adik-adik ya, diberikan ke gereja langsung atau nanti kasih ke mama, biar mama nanti yang menyerahkan ke gereja kita. Baik adik-adik, kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan dari buku ND 848, Bison Adong Hubuan Tuhan. Jumpa
sulit, oh Tuhan, no berpeleo, no kudalamnya. Jalo maruhan, selas maruhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, buat anak-anak sekolah minggu dan anak-anak pra-remaja, kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Kita buka dulu. Kalau yang sudah bisa membaca boleh dibaca di dalam hatinya. Ayo kita buka dulu. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita. Nah, buat anak-anak sekolah minggu, kalau ditanya tadi anak-anak sekolah minggu apa kabarnya? Tadi kakak guru sekolah minggu jawabannya apa kira-kira, masih ingat? Tadi kakak guru sekolah minggu kalau ditanya jawabnya baik, sehat, luar biasa, baru yes, yes, yes. Nah gitu dong. Oke, sekali lagi anak-anak sekolah minggu semangat ya. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, sehat, sehat, baru yes, yes, yes. Oke. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan di mana Yesus ditangkap. Tadi dikatakan ada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Ayo, nih. Ada 12 murid-murid Tuhan Yesus. Kita tahu nggak nih anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja, anak-anak kami, tahu nggak, masih ingat nggak nih anak-anak? Siapa nama-nama murid Tuhan Yesus yang 12 itu? Ayo. Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Pertama siapa? Simon Petrus. Oke. Ada loh saudaranya Simon Petrus. Siapa itu? Habis Simon Petrus siapa? Andreas. Oke, Andreas. Ada lagi saudaranya. Habis Andreas siapa? Yakobus. Oke, Yakobus. Habis Yakobus siapa lagi? Siapa? Yohanes. Oke, Yohanes. Habis Yohanes siapa? Filipus.
Habis Filipus siapa lagi? Bartolomeus. Habis Bartolomeus siapa? Thomas. Habis Thomas siapa? Matius. Nah, habis Matius siapa lagi? Yakobus anak Alfeus. Jadi ada dua Yakobus. Yakobus saudara Yesus, baru Yakobus anak Alfeus. Habis itu siapa lagi? Tadeus yang ke-10. Yang ke-11 siapa? Simon orang Zelot. Terus yang terakhir siapa? Yudas Iskariot. Jadi kalau kita ulang, 12 murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, ayo siapa? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Itu 12 murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di sini tadi dikatakan salah satu dari 12 itu menyerahkan Yesus. Itulah Yudas Iskariot. Jadi ternyata Yudas Iskariot ini sekalipun dia murid Tuhan Yesus, tapi dia juga melakukan pengkhianatan. Dia bekerja sama dengan orang jahat untuk menangkap Yesus. Terus caranya juga dia pura-pura baik sama Yesus. Mereka sudah berdiskusi di luar sana. Gimana kita nanti mau menangkap Yesus? Kami kan belum mengenal siapa. Bagaimana? Wajahnya gimana? Nah, Yudas Iskariot bilang, nanti ya kalau saya peluk dia, saya cium dia. Nah, itulah orang yang kamu tangkap. Makanya ketika mereka datang, di sini dikatakan pas Yesus masih sedang berbicara. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, itu Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dia bersama dengan orang-orang lain yang membawa pedang, yang membawa pentungan. Kemudian seperti yang sudah didiskusikan tadi, nanti aku peluk dia, aku cium dia, baru tangkap. Setelah ketemu dengan Yesus, maka dia berkata, Rabi, Guru. Kemudian dipeluknya. Padahal ketika dia meluk, dia mencium, itu adalah tanda supaya teman-temannya Yudas itu menangkap Yesus. Nah, inilah memang kejahatan daripada Yudas. Dia pura-pura baik, padahal disitulah tanda supaya dia bisa memperkenalkan Yesus yang mau ditangkap itu kepada orang-orang jahat itu. Oleh karena itu, kalau Yudas ini melakukan pengkhianatan, dia peluk gurunya, padahal itu bohong-bohongan, maka buat anak-anak sekolah minggu nggak boleh begitu ya. Nggak ada yang boleh bohong-bohongan. Katanya, aku sayang sama mama, tapi bohong-bohongan nggak boleh. Aku sayang sama guru-guru sekolah minggu, tapi bohong nggak boleh. Ini si Yudas ini pura-pura begitu. Dia panggil gurunya, dia peluk, diciumnya. Padahal bohong. Itu justru caranya supaya orang lain mengenal Yesus dan menangkap Yesus. Jadi sekali lagi, buat anak-anak sekolah minggu dan pra remaja, kita harus selalu bersikap baik. Jangan ada yang bohong-bohongan, pura-pura baik. Ada enggak nih sekali lagi yang pura-pura baik? Dia pura-pura baik, padahal ada maksudnya. Dia pura-pura baik sama abangnya, padahal ada maksudnya. Dia pura-pura baik sama bapaknya, padahal ada maksudnya. Dia pura-pura baik sama mamanya, padahal ada yang di hatinya. Jadi kebaikan dia itu adalah bohong-bohongan. Tidak boleh. Itu adalah cara Yudas yang mengkhianati oleh Yesus sendiri. Padahal Yesus sebagai guru yang mengajari yang baik, justru dia diperlakukan tidak baik. Nah, ketika Yesus ditangkap, rupanya salah satu dari muridnya itu langsung melakukan perlawanan.
Dia ambil pedang. Pedang itu langsung dipukulkan ke telinga yang menangkap Yesus itu. Pas kena ke telinga musuhnya. Telinganya itu langsung putus, lepas dari kepalanya, terjatuh ke lantai. Tapi Yesus bilang nggak boleh seperti itu. Yesus mengambil telinga yang sudah jatuh itu dan meletakkannya ke tempat semula dan lengket, jadi sehat kembali. Artinya Yesus tidak mau melakukan kejahatan, melakukan kekerasan kepada orang lain sekalipun dia disakiti. Demikian juga buat anak-anak sekolah minggu. Nah, kalau kita disakiti juga, kita nggak boleh langsung melakukan perlawanan. Kita tidak boleh langsung marah-marahan. Kita nggak boleh langsung musuh-musuhan. Ayo, kalau di rumah, kalau abangnya mengganggu adiknya, kalau adiknya mengganggu abangnya, gimana? Jadi musuh-musuhan, jadi pukul-pukulan, berantem, gimana? Nggak boleh seperti itu. Yesus juga diperlakukan dengan tidak baik. Tapi ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, Yesus tidak mau membalas. Makanya juga sebagai anak-anak sekolah minggu yang baik, anak-anak praremaja yang bertumbuh, kita harus tetap meneladani Tuhan Yesus yang tidak melakukan perlawanan dengan kekerasan. Tidak mau membalaskan apa yang dilakukan kepada Yesus. Tapi dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Menunjukkan kasih sayang. Demikian juga buat anak-anak sekolah minggu. Marilah kita bertumbuh dengan baik. Kebaikan kita itu adalah dengan berbicara yang baik dan sopan, berteman dengan abang, dengan kakak, dengan tenang, tidak ada keributan, tidak boleh berantem. Dan yang terakhir di sini harus setia. Anak-anak sekolah minggu, ternyata ketika Tuhan Yesus itu ditangkap, dibawa, murid-muridnya itu semuanya jadi takut. Mereka semuanya jadi lari. Dikatakan dalam ayat 50 ini, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi ketika Yesus ditangkap, mereka jadi takut, lari semuanya meninggalkan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu nggak boleh seperti itu ya. Kita harus menjadi anak-anak yang setia. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus setia. Apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh lari dari Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang setia, yang mengikut Yesus sepanjang hidupnya. Apapun nantinya yang terjadi buat anak-anak sekolah minggu. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, pertama, anak-anak sekolah minggu. Sekali lagi, anak-anak sekolah minggu harus bersikap baik. Nggak boleh bohong-bohongan, nggak boleh berpura-pura seperti Yudas Iskariot yang pura-pura memeluk, pura-pura mencium. Padahal bohong-bohongan. Yang kedua, sebagai anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, kita ini harus benar-benar melakukan yang baik dengan cara tidak melakukan perlawanan. Tidak langsung bermusuh-musuhan, tidak langsung berantem. Tapi kita harus tetap melakukan yang baik. Terus yang ketiga, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan praremaja, kita harus hidup dengan setia, mengikut Yesus. Apapun nanti yang kita hadapi, kita harus tetap setia bersama dengan Yesus sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, berterima kasih, di mana Tuhan melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami secara khusus anak-anak sekolah minggu, pra-remaja, HKBP Cibubur ini, supaya hidup dengan baik, tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan permusuhan, dan juga hidup dengan setia mengikut Yesus. Berikanlah kepada anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, hati yang benar-benar mengikut Engkau, sehingga mereka bertumbuh sehat secara jasmani, sehat juga secara rohani. Kami juga berdoa Tuhan, apapun yang dicita-citakan, yang didambakan anak-anak sekolah minggu ini nantinya, Tuhanlah yang memberkatinya. Berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka anak-anak yang baik, anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui sikapnya, yang menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga, di hadapan orang tua dan juga di hadapan guru-gurunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, berkati Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran, supaya guru-guru sekolah minggu dengan kesabaran yang daripada-Mu bisa membimbing anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja. Kami juga berdoa kepada setiap orang tua, berkati Tuhan orang tua, kiranya hikmat-Mu Engkau berikan kepada orang tua, supaya dengan hikmat-Mu orang tua bisa mengajar, membimbing anak-anak mereka ke jalan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua dosa kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi buat anak-anak sekolah minggu dan pra-remaja yang ada di rumah, sebelum kita tutup ibadah kita, kami panggilkan dulu buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Ayo dong gabung sama Inang Paragenda. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama 792 Pasu-pasu Hami oh Tuhan. Pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehotang kami Tuhan, lehat tuau kogomi. Di portibion, ban maau Tuhan, haboran nilas niroha. Tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu sehonda memi. Soyap tehotang kami Tuhan, leon tuau kogomi. Di portibion, ban maau Tuhan, monang maralohon dosa. Di ben gogomi, talu musuhin, si bolis pangagoi. Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.